Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship dengan dosen pengampu Ibu Ratih Anggoro Wilis SEMM CDMS CPOD dengan 2 anggota, yaitu saya sendiri Siti Mutmainah dan rekan saya Ruwina Irianti Agnes. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis model bisnis dengan metode bisnis model Canvas. Perkembangan bisnis yang semakin kompetitif menuntut perusahaan untuk memahami model bisnis secara lebih struktur. Dalam situasi pasar yang berubah dengan cepat, perusahaan tidak hanya dituntut untuk menjalankan operasional secara efisien, tetapi juga harus memiliki kejelasan mengenai bagaimana seluruh elemen bisnisnya saling terhubung dan mendukung pencapaian tujuan yang strategis. Selain itu, kebutuhan inovasi berkelanjutan menuntut perusahaan menilai secara kritis kekuatan dan kelemahan model bisnis yang sedang dijalankannya. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa model bisnis yang ada masih relevan, adaptif, dan mampu memberikan nilai yang berbeda dibandingkan dengan kompetitornya. Tanpa proses penilaian yang sistematis, perusahaan berisiko tertinggal dan tidak mampu merespon perubahan kebutuhan konsumen dan teknologi. Model bisnis sendiri tidak hanya menggambarkan struktur logis dari kegiatan organisasi, tetapi juga menjadi dasar untuk memahami mekanisme penciptaan nilai dalam konteks kompetisi dan dinamika pasar. Memahami pemahaman model bisnis yang komprehensif, perusahaan dapat mengidentifikasi bagaimana nilai dirancang, disampaikan, dan dipertahankan, serta bagaimana seluruh proses tersebut berkontribusi terhadap keunggulan kompetitif. Salah satu analisis model bisnis yang ada yaitu dengan menggunakan bisnis model Canvas. Apa itu bisnis model Canvas? Bisnis model Canvas merupakan sebuah kerangka kerja yang digunakan dalam merancang, mengidentifikasi, dan memvisualisasikan model bisnis suatu perusahaan secara holistik. BMC ini terdiri dari 9 elemen utama yang saling terkait dan membentuk struktur dasar dari model bisnis. Dengan mengidentifikasi setiap elemen, perusahaan dapat menemukan peluang efisiensi dan inovasi. Selanjutnya, untuk tujuan BMC itu sendiri yaitu untuk memetakan dan memvisualisasikan model bisnis, mengidentifikasi dan memvalidasi asumsi bisnis, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, mendorong inovasi dan adaptasi, kemudian juga untuk memperjelas strategi dan fokus bisnisnya. 9 elemen utama yang ada dalam bisnis model Canvas. Yang pertama yaitu ada key partnership, key activity, key result, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, dan revenue stream. Untuk elemen bisnis model Canvas yang pertama itu ada segmen pelanggan atau customer segment. Merupakan elemen yang berfokus pada pengelompokan dan pemahaman pelanggan yang menjadi target utama perusahaan. Segmen pelanggan mencakup identifikasi kelompok pelanggan dengan kebutuhan, karakteristik, dan preferensi yang berbeda, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran, penjualan, serta penawaran produk atau layanan secara lebih efektif. Untuk elemen yang kedua itu ada proposisi nilai atau value proposition. Merupakan elemen yang berfokus pada penjabaran nilai atau poin-poin utama yang ingin ditawarkan bisnis kepada segmen pelanggannya. Sehingga pelanggan dapat memahami alasan kuat mengapa produk atau layanan tersebut layak dipilih. Untuk elemen yang ketiga itu ada saluran distribusi atau channels. Elemen ini juga menjelaskan bagaimana perusahaan berkomunikasi dan menyalurkan produk atau layanan kepada pelanggan. Saluran yang tepat membantu menjangkau pelanggan secara efisien, meningkatkan penjualan, dan menekan biaya. Elemen yang keempat ada hubungan dengan pelanggan atau customer relationship. Merupakan elemen yang menggambarkan bagaimana perusahaan membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan untuk menciptakan interaksi yang berkelanjutan. Yang kelima itu ada sumber pendapatan atau revenue streams. Merupakan elemen yang menjelaskan berbagai cara perusahaan
memperoleh pendapatan dari produk atau layanan. Memahami sumber pendapatan membantu perusahaan merancang strategi harga yang tepat dan memaksimalkan monetisasi. Elemen yang keenam itu ada sumber daya utama atau key resources. Merupakan elemen yang mencakup aset fisik, finansial, intelektual, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan operasi bisnis. Perusahaan harus mampu mengidentifikasi, mengelola, dan mengoptimalkan sumber daya tersebut agar strategi bisnis dapat berjalan efektif. Elemen yang ketujuh itu ada key activities, merupakan serangkaian aktivitas utama yang harus dilakukan perusahaan untuk menciptakan, menyampaikan, dan mempertahankan proposisi nilai kepada pelanggan. Aktivitas ini mencakup proses inti seperti riset dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi, kegiatan produksi, atau penyediaan layanan yang memastikan kualitas dan efisiensi, serta pemasaran untuk membangun kesadaran dan menarik minat pelanggan. Elemen yang kedelapan itu ada kemitraan utama atau key partnership. Merupakan elemen yang menggambarkan mitra eksternal atau pihak ketiga yang membantu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Yang kesembilan atau yang terakhir ada elemen struktur biaya atau cost structure. Merupakan elemen yang mencakup seluruh biaya yang diperlukan untuk menjalankan operasi perusahaan, mulai dari produksi, administrasi, pemasaran, hingga distribusi. Selanjutnya kami mencoba menganalisis bisnis perusahaan kuliner yaitu warung spesial sambal dengan menggunakan analisis model bisnis kanvas. Sambal ini merupakan sebuah merek yang menyajikan aneka sambal dan masakan khas Indonesia. Pertama kali didirikan di Yogyakarta oleh Bapak Yoyo Heri Wahyono. Passion atas dunia kuliner dan mengulek sambal menjadikan penyemangat untuk terus berkiprah di bisnis kuliner pedas. Usaha ini berdiri atas ketidaksengajaan Bapak Yoyo atau yang akrab dipanggil Mr. Huha dalam mengatasi himpitan ekonomi yang dihadapinya. Yoyo berserta rekannya mendirikan warung spesial sambal ini dalam bentuk warung tenda di pinggir jalan Kaliurang. Berikut adalah roadmap perkembangan warung spesial sambal. Sejak pertama kali didirikan pada tahun 2002, warung SS selalu berinovasi dan terus memperluas cabang-cabangnya. Bahkan di tahun 2019, warung SS pertama kali membuka cabang di luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur. Kemudian di tahun 2024, warung SS juga membuka cabang pertamanya di Melbourne, Australia. Adapun untuk produk yang dijual di warung spesial sambal ini ada aneka sambal, aneka lauk, aneka olahan sayur, aneka minuman, dan buah potong. Berikut adalah hasil analisis pemetaan model bisnis yang diterapkan oleh warung spesial sambal berdasarkan analisis bisnis model kanvas. Untuk key partnership, warung SS bekerja sama dengan pemasok bahan baku seperti sayur, cabai, daging, serta bahan bumbu. Selain itu, terdapat kerjasama dengan platform pemesanan online seperti GrabFood dan GoFood, mitra distribusi logistik, serta pihak periklanan yang mendukung kegiatan promosi. Selanjutnya ada key activities. Kegiatan utama warung SS meliputi produksi dan penyajian makanan di restoran, pengelolaan inventaris dan logistik bahan baku, promosi aktif melalui media sosial, serta pengelolaan cabang yang mencakup operasional, SDM, dan kebersihan. Untuk key resources, usaha ini memiliki resep dan varian sambal khas yang menjadi ciri utama. Bahan baku segar, koki dan staf dapur yang terlatih, brand yang sudah dikenal luas, serta jaringan cabang dan sistem operasional yang efisien. Untuk value proposition-nya, warung SS menawarkan lebih dari 30 varian sambal khas Indonesia yang unik dan otentik, dengan cita rasa pedas dan nikmat. Selain itu, harga yang terjangkau, suasana sederhana dan nyaman, serta layanan delivery order menjadi nilai tambah bagi pelanggan.
Pada blok Customer Relationship, warung spesial sambal ini berusaha memperluas hubungan dengan para pelanggannya, antara lain dengan memberikan pelayanan yang cepat dan ramah, promosi interaktif di media sosial, serta memberikan penawaran-penawaran spesial pada momen-momen tertentu. Hal ini dilakukan guna untuk membangun komunitas dengan pelanggannya. Pada elemen channel, warung SS ini memasarkan produknya tidak hanya melalui penjualan langsung di restorannya, tapi juga berinovasi dengan menyediakan layanan delivery order maupun pemesanan online melalui aplikasi GoFood, ShopeeFood, maupun GrabFood. Selain itu juga untuk menjangkau pelanggan yang lebih jauh, warung SS ini melakukan promosi melalui media sosial baik Instagram maupun TikTok. Pada elemen customer segment yang menjadi target utama pemasaran dari produk warung SS ini yaitu masyarakat umum dari kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas, pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran yang mencari makanan murah dan cepat. Kemudian ada juga keluarga yang ingin makan bersama dengan cita rasa masakan rumahan, kemudian yaitu pecinta kuliner khas Indonesia yang otentik dengan rasa sambalnya yang pedas. Dalam operasional perusahaan, warung SS mengeluarkan berbagai biaya untuk pembelian bahan baku, gaji karyawan dan pelatihan, sewa tempat dan biaya operasional cabang, promosi atau iklan, dan pemeliharaan fasilitas dan alat-alat dapur. Kemudian pada elemen revenue stream, warung SS tidak hanya melakukan penjualan produk di warung utamanya, tapi juga berinovasi dengan melakukan penjualan bahan-bahan dapur melalui anak perusahaannya, yaitu warung bahan dapur yang dijual melalui platform e-commerce. Warung SS juga menawarkan kerjasama event atau pesanan skala besar, yaitu dengan menyediakan layanan catering. Hal ini memungkinkan warung SS mendapatkan lebih banyak tambahan pendapatan dari sektor lainnya. Kesimpulannya yaitu warung SS mencerminkan strategi bisnis yang sukses dengan fokus pada inovasi, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Sebagai perusahaan kuliner, mereka menawarkan nilai utama berupa aneka sambal dan masakan tradisional Indonesia dengan harga yang terjangkau dan cita rasa yang khas, menjadikan mereka populer di kalangan anak muda, mahasiswa, hingga keluarga. Kombinasi antara menu yang unik, tempat bersantap yang nyaman, dan tema yang menarik membuat warung SS tidak hanya menjadi tempat makan, tapi juga tempat berkumpul yang diminati banyak orang. Keberhasilan ini didukung oleh fokus pada struktur biaya yang efisien seperti pengelolaan bahan baku, pelatihan karyawan, dan investasi di lokasi strategis. Dengan misi menjadi perusahaan besar dengan produk yang mantap dan kuat berkarakter, layanan yang terpuji dan berkesan, brand yang baik dan positif, sistem operasi yang rapi dan jelas, skala usaha yang besar dengan cakupan yang luas, warung SS terus berinovasi dalam menciptakan pengalaman bersantap yang tak hanya lezat, tetapi juga berkesan, sambil mempertahankan harga yang terjangkau namun tetap mengutamakan kualitas. Dalam penyusunan materi ini, kelompok kami menggunakan beberapa referensi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Referensi yang pertama berasal dari penelitian Giorka dan rekan-rekan pada tahun 2019 yang membahas Smart City Business Model Canvas sebagai kerangka kerja dalam pengembangan kota cerdas, yang dipublikasikan dalam jurnal Energies. Kemudian kami juga merujuk pada artikel Lewandowski tahun 2016 yang menjelaskan konsep circular economy serta perancangan model bisnis yang mendukung keberlanjutan melalui jurnal Sustainability. Selanjutnya, kelompok kami juga menggunakan acuan dari Solihah, Hubeiz, dan Maulana tahun 2014 yang menganalisis model bisnis pada KNM Fispam dengan pendekatan bisnis model kanvas. Referensi ini memberikan gambaran penerapan BMC di sektor perikanan. Selain itu, kami juga mengutip penelitian Fikri dan tim pada tahun 2023 yang membahas implementasi BMC dalam perencanaan strategi pemasaran UMKM yang diterbitkan dalam jurnal BISMA.
Sebagai tambahan, kelompok kami juga mengambil data pendukung dari situs resmi Warung SS serta akun Instagram resminya untuk memahami aktivitas, citra merek, serta informasi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.